Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulia Putri Indra kelas 11-5. Di sini saya akan mengerjakan tugas agama yaitu berceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya, nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Indahnya Hidup Rukun dan Damai. Teman-teman, hidup rukun adalah kunci kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hidup rukun berarti saling menghormati, saling menghargai, dan saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kita banyak berinteraksi dengan orang lain di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus saling memahami dan harus berhubungan dengan baik dengan mereka. Sikap hidup rukun adalah sikap yang mencerminkan sikap seorang muslim yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Karena Islam adalah cinta dengan kedamaian. Hidup rukun memberikan kebaikan yang sangat banyak. Saat kita kerja kelompok, contohnya ada teman yang emosi dan tidak mau bekerja sama dengan kita, itu yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Kita menyikapinya itu harus sabar, harus saling mendukung tentunya. Oleh karena itu, pekerjaan akan lebih ringan. Hidup rukun juga menghindari kita dari rasa iri, dengki, dan berprasangka dengan buruk. Oleh karena itu, kita harus saling memaafkan dan mendoakan agar terciptanya hidup rukun dan damai. Namun, saat suka marah-marah dan suka bertengkar maupun tak mau kalah, itu yang menimbulkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Contoh sederhananya lagi, saat di sekolah ada teman yang berbeda pendapat dengan kita, menyikapinya adalah harus sabar, lembut, dan tidak dengan emosi. Maka itu yang membuat kita menjadi tidak berselisih dan bertengkar yang berkepanjangan. Contohnya lagi, saat di rumah kita harus saling menghargai, menghormati dengan keluarga dan saudara-saudara. Dan di lingkungan masyarakat, kita harus saling tolong-menolong, menghargai, menghormati, dan harus menghindari gosip, karena itu menimbulkan rasa pertengkaran dan perselisihan di antara yang satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang mukmin adalah saling bersaudara. Maka jika berselisih, damaikanlah antara keduanya dan bertakwalah kepada Allah agar diberikan rahmat. Ayat ini menjelaskan kita bahwa sesama muslim adalah bersaudara. Maka jika ada yang berselisih, maka damaikanlah dan agar mendapatkan rahmat dari Allah. Berikutnya, ada juga hadis dari Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wala yakhzulhu, yang artinya sesungguhnya orang muslim adalah bersaudara, maka tidak ada yang menzolimi
dan menelantarkannya. Hadis ini menjelaskan bahwa kita harus saling melindungi antara muslim yang satu dengan yang lainnya dan harus saling membantu. Maka persaudaraan kita akan semakin kuat. Teman-teman, marilah mulai dari diri kita sendiri untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai. Jangan suka bertengkar, jangan suka menebar kebencian, dan kita harus berbuat baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Sehingga lingkungan kita menimbulkan kehidupan yang nyaman dan tentram. Dan semoga setelah mendengarkan ceramah dakwah yang saya sampaikan bermanfaat, dan mulai dari diri kita sendiri, dari hari ini, dari sekarang kita harus berbuat baik dan menciptakan kehidupan yang rukun dan damai di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.